Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Devi Putri. NIM saya 211211194 dari Prodi S1 Keperawatan tingkat 1C. Di sini saya akan menampilkan video pemeriksaan fisik abdomen. Setelah itu kita persiapkan alat. Alatnya di sini ada stetoskop, ada handscoon, ada pena atau spidol, ada penggaris, sama ada kertas tisu. Kemudian setelah itu kita cuci tangan. Setelah itu kita pasang handscoon. Kemudian setelah itu memberitahu pasien bahwa kita akan segera melakukan pemeriksaan fisik abdomen dan menyuruh pasien buka bajunya. Bapak permisi ya Pak, baju Bapak saya buka ya Pak. Dan setelah itu yang pertama kita lakukan pemeriksaan infeksi. Kita akan melakukan tahapan pertama, infeksi. Infeksi kita lihat bentuk dadanya. Kita akan mulai apakah dadanya simetris anterior dan simetris posterior. Simetris ini ukurannya sama besar. Kemudian kita lihat massa, dan kemudian kita lihat baik itu kedua lapang paru atau dadanya sama besar kiri dan kanan. Kemudian kita analisa bentuk dada yang barrel chest, panel chest, dan pigeon chest. Itu bentuk dada yang mempunyai gangguan atau kelainan. Setelah itu pada gangguan posterior kita bisa melihat tulang punggung atau vertebralis lordosis. Selanjutnya kita yang kedua itu palpasi. Dengan caranya kita letakkan tangan di atas dinding dada pasien. Kemudian kita minta pasien bernafas dalam. Bernafas dalam ya Pak. Hembuskan sambil kita merasakan getaran pada dinding dada. Kemudian tangan kita pindah ke bawah. Selanjutnya kita pindah ke bagian dada posterior. Permisi ya Pak. Kemudian minta pasien nafas, kemudian dihembuskan. Nafas ya Pak. Hembuskan. Nafas Pak. Hembuskan. Nafas Pak. Hembuskan. Dari hasil analisa kesimpulan, getaran yang dirasakan pada dinding dada kedua telapak tangan sama-sama kuat antara kiri dan kanan. Kemudian kita lakukan taktil premitus. Caranya kita letakkan tangan kita pada kedua dinding dada. Pada pemeriksaan pertama kita lakukan pada bagian posterior. Pasien duduk. Kita lakukan pada bagian punggung. Nanti Bapak ucapkan angka 77 ya Pak. Baik Pak, kemudian kita ke dada depan. Lanjut Pak. Baiklah, hasil analisa kedua lapang paru baik kiri kanan, frekuensinya sama antara kiri dan kanan. Artinya premitus kiri dan premitus kanan sama. Selanjutnya setelah kita lakukan palpasi pada dada, selanjutnya kita melakukan perkusi.
kita lakukan palpasi secara zigzag. Caranya kita lakukan palpasi pada dada anterior secara zigzag. Baiklah, kita ke bagian anterior, ke bagian punggung. Untuk pemeriksaan paru, kita lakukan cara auskultasi. Auskultasi kita menggunakan alat stetoskop yang gunanya untuk mendengarkan bunyi paru sendiri. Yang pertama, kita minta pasien untuk bernapas normal. Sambil bernafas, kita bandingkan ekspirasi dan ekspirasi. Yang kita bandingkan di sini itu panjang ekspirasi dan ekspirasinya. Yang kedua, kita lakukan pemeriksaan suara napas tambahan. Kita letakkan stetoskop di dekat posisi perkusi. Tarik nafas, Pak. Hembuskan. Tarik nafas, Pak. Hembuskan. Nafas, Pak. Nafas, Pak. Nafas, Pak. Sambil mendengarkan suara nafas tambahan, kita analisa dari suara nafas tersembuhan. Yang pertama itu suara wheezing, suara nafas tambahan. Seperti bunyi pintu yang ekstra tidak dikasih pelumas. Yang kita dengarkan pada akhir fase ekspirasi. Yang kedua adalah bunyi rongki, bunyi seperti orang mengorok. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan jantung yang terletak pada sudut lois. Itulah sternum yang lurus. Kemudian kita menelusuri pada interkostal kedua. Pada pemeriksaan jantung tadi kita sudah menentukan pemeriksaan sudut lois. Dari sudut lois ini kita sudah menelusuri pada dada kanan, yaitu pada interkostal 1, 2.
Kemudian kita tandai pada sudut aorta. Kemudian sejajar dengan interkostal kedua sebelah kiri merupakan daerah pulmonal. Kemudian kita beri tanda. Sudah kita tentukan area aorta di sebelah kanan, yaitu di interkostal kedua, atau area pulmonal sebelah kiri. Kemudian kita lakukan inspeksi dan palpasi baik pada kedua pulmonal atau aorta. Tentukan ada denyutan. Pada aorta tentukan ada pulsasi atau denyutan. Kemudian dari area sebelah kiri interkostal kedua, daerah pulmonal, kita telusuri sebanyak 3 buah. 1, 2, 3. Di sini kita akan temukan area malis. Kemudian atas pada daerah kiri. Kemudian kita buat literal 5 sampai 7 di daerah clavicular. Kemudian kita cari titik maksimalnya dari apikalnya 5 sampai 7 ke arah samping. Dan kita raba titik apikalnya. Kemudian kita ulang dari titik cuspidalis, kita buat lateral ke samping 5 sampai 7 ke arah clavicula sampai teraba area denyutan ke arah apikal yang maksimal. Di sini akan teraba nadi apikal. Berikutnya kita sudah tentukan nadi apikal maksimal dari cuspidalis. Sekitar 50% di sini akan teraba di sini. Nadi apikal 5% maksimal akan teraba. Kemudian kita lanjut pada perkusi jantung. Kemudian kita lakukan pada bagian kanan kiri. Kemudian bagian kiri. Kemudian jadi kita sudah ketahui batas kiri, batas kanan, dan batas bawah. Jadi kita melakukan perkusi pada bagian terdengar sampai tidak terdengar, bagian terdengar timpani dan terdengar redox. Kemudian kita lakukan auskultasi mendengarkan bunyi jantung. Kemudian kita letakkan stetoskop untuk mendengar jantung satu. Itu merupakan penutupan dari aorta. Sambil pasien disuruh tarik napas Pak.
bunyi jantung 1 itu penutupan katup aorta dan pulmonal. Sementara bunyi jantung 2 penutupan katup mitral dan triskupidal. Normalnya bunyi jantung 1 penutupan katup pulmonal itu loop. Kemudian penutupan katup triskupidal itu DOP. Kemudian kita lanjut pemeriksaan payudara dan ketiak. Yang pertama kita amati itu pasien dibantu suruh duduk sehingga payudara dan ketiaknya nampak. Kita lakukan pemeriksaan secara infeksi. Kita infeksi apakah bentuknya simetris, apakah ada lesi atau luka, adanya edema, dan kita perhatikan juga warna atau kelainan seperti adanya edema dan lesi dan sebagainya, sehingga infeksi ini dapat kita melihat secara menyeluruh adanya kelainan pada payudara. Kemudian pada ketiak-ketiak kita perhatikan adanya benjolan, perlukaan atau adanya lesi atau edema. Kemudian kita lakukan pemeriksaan palpasi. Kita lakukan pada area payudara dan areola. Kita lakukan palpasi searah jarum jam. Kita merasakan adanya nudul, adanya benjolan. Begitu juga pada ketiak, kita raba juga adanya benjolan atau adanya kemerahan dan adanya lesi. Selanjutnya kita lanjut pada pemeriksaan abdomen. Yang pertama kita akan lakukan secara infeksi, yaitu kita amati secara umum apakah dapur itu membuncit, apakah ada lesi. Kemudian nanti kita bisa catat tanda-tanda yang bisa kita amati infeksi tersebut. Kesimpulannya, perutnya tempat datar. Perutnya tampak datar. Yang kedua adalah kita lakukan pemeriksaan auskultasi. Kemudian kita akan lakukan palpasi pada abdomen dan auskultasi pada abdomen memang berbeda urutannya, karena untuk abdomen rasionalnya itu sensitif karena dapat mempengaruhi pemeriksaan lain setelah pemeriksaan auskultasi. Kita menggunakan stetoskop. Auskultasi ini kita mendengar adanya bising usus. Yang pertama kita mendengar ada bunyi bising usus yang diletakkan kita bagi 4 kuadran, kanan atas, kiri bawah, dan kanan bawah. Kemudian kita letakkan stetoskop searah jarum jam. Lalu pasien bernapas normal.
Baiklah, auskultasi normal hasilnya 5 sampai kali. Setelah auskultasi, kita lanjut ke pemeriksaan palpasi. Untuk pemeriksaan palpasi, kita apakah organ hepar, limfa, dan ginjal. Untuk yang pertama, kita akan melakukan pemeriksaan hepar. Perut berada di sebelah kanan pasien, tangan kiri berada di sebelah sampingan. Kemudian Bapak tarik napas ke atas, kemudian dihembuskan. Kemudian kita telusuri dari bawah. Tarik nafas Pak, lepas. Tarik nafas Pak, tarik nafas Pak, lepas. Jika tangan kita merasakan adanya lintingan tegandalan atau ada massa pada jari kita, berarti hepar teraba. Ukurannya berdasarkan jari kita, berdasarkan 1, 2. Normalnya tidak teraba. Kemudian yang kedua itu pemeriksaan limfa. Kita harus mengetahui dulu titik Suchner. Kemudian tangan kita menyilang, kemudian raba sambil pasien bernapas dalam. Napas Pak, lagi Pak, ini Pak, lagi Pak. Baiklah, itulah pemeriksaan limfa. Normalnya limfa tidak teraba. Kemudian yang 3, pemeriksaan ginjal. Ginjal kiri dan kanan. Caranya, salah satu tangan kita berada di samping atau di bawah panggul. Satu tangan kita di atas, berusaha merasakan. Kemudian kita tekan ke arah atas. Kemudian kita berikan penekanan di bawah panggul. Setelah kita lakukan pemeriksaan dalam, palpasi, kemudian kita lakukan perkusi dengan cara pengetukan. Normalnya adalah timpani. Setelahnya kita lakukan pemeriksaan genitalia. Pada pemeriksaan genitalia kita lakukan secara infeksi. Kita lihat di sini apakah ada kemerahan, apakah adanya lesi. Untuk pemeriksaan dalam atau palpasi, kita lihat juga apakah ada eritema atau bintik-bintik. Kemudian adanya kemerahan, lesi, luka, edema, pembengkakan. Selanjutnya pada palpasi kita juga mengecek adanya lesi, adanya hemoroid. Berikutnya kita lakukan pemeriksaan kulit. Pemeriksaan kulit kita lakukan secara umum dari ujung rambut sampai ke kaki. Kulit bisa kita lihat apakah adanya pucat, apakah adanya eritema, kemerahan, adanya gangguan yang terjadi pada kulit.
Kemudian pada kuku kita lihat kuku bagaimana massa perifer kapilarifer. Kemudian pada pemeriksaan kuku kita lakukan pemeriksaan kapilarifer. Itu kita genggam dari pasien, kita lihat, kemudian kita lakukan penekanan kepada ujung jari. Kemudian kita lihat berapa lama mulai kembali. Idealnya itu 2-3 detik. Baiklah, hanya itu pemeriksaan fisik abdomen yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.